Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah analisa perancangan kerja dan ergonomi 1. Untuk pertemuan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan mulai membahas tentang tools-tools yang ada dalam bab antropometri, dan sekaligus sesuai judul slide saya, pada pertemuan ketiga ini nanti juga akan menggambarkan bagaimana praktikum antropometri serta apa saja tugas yang akan kalian lakukan sebagai pengganti praktikum. Oke, saya coba terangkan satu persatu. Nah, untuk tools yang ada di dalam antropometri, yang pertama ini adalah gambar-gambar ukuran tubuh manusia. Jadi di dalam antropometri itu sudah ada ukuran-ukuran tertentu yang biasa dipakai dalam perancangan produk atau fasilitas yang melibatkan ukuran tubuh kita, gitu ya. Nah, ini untuk gambar pada ukuran pertama ya. Saya berikan penjelasan sedikit saja di sini. Jadi ini nomor 1 itu tingginya adalah dari kepala sampai bagian lantai, gitu ya, sampai bagian lantai. Kemudian nanti ada lagi yang lebih sempit di bagian 2, nomor 2, ini tidak sampai kepala ya, tapi hanya sampai mata saja. Nah, ini berarti untuk ukuran-ukuran tinggi penglihatan kita. Jadi yang diukur matanya, bukan kepalanya. Kemudian ada lagi nomor 3, ini tinggi dari bahu sampai lantai. Nah, ini untuk apa Bu aplikasinya? Nah, ini tergantung kebutuhan. Mungkin ya kita bisa gunakan ini untuk alat-alat yang memang dikenakan oleh operator, misalnya pakaian ya, yang itu panjang pakaiannya adalah dari bahu sampai lantai, begitu. Nah, ada ukuran-ukuran lainnya ya, nomor 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan lihat ada keterangannya di belakang nanti. Nah, ini untuk yang gambar selanjutnya. Jadi tadi sudah sampai nomor berapa nih? 7 ya, nomor 7, dilanjut nomor 8, nomor 9. Nah, ini khusus untuk ketika kita ingin merancang sebuah kursi ya. Nanti saya akan jelaskan juga tentang kursi antropometri. Yang dibutuhkan ketika kita merancang sebuah kursi itu bisa jadi bukan tinggi tubuh kita, tinggi tubuh saat berdiri, tetapi tinggi tubuh kita ketika duduk. Jadi yang diukur adalah ya tinggi kita ketika duduk, mulai dari ini ya, di bawah paha sampai ke bagian kepala bagian atas, paling atas kepala kita. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini tadi ya. Nomor 9, ini tinggi mata ketika duduk, tinggi bahu ketika duduk, nah, dan seterusnya. Bisa dilihat dari gambarnya, yang dimaksud tinggi ini tuh apa ya? Nah, ini sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nah, ini juga sudah ya. Kalau yang ini itu berupa ketebalan ya. Kalau ini tadi kan tinggi ya, diukurnya dengan panjang. Nah, kalau ini adalah lebar ya. Jadi ini lebar atau ketebalan ya. Kita bisa nih kita perhatikan mungkin di bagian nomor 21. 21 ini yang diukur adalah lebar apa nih? Lebar bagian perutnya, ketebalan perut. Kemudian ini dada. Kemudian yang ini misalnya kita ingin merancang apa nih yang melibatkan nomor 26. Misalnya kita ingin merancang helm gitu kan. Nah, lebar atau kedalaman lebar bagian dalam dari helm dibuat ukuran berapa, diameternya. Nah, ini bisa menggunakan ukuran nomor 26, gitu ya. Dan nomor 27 lebar kepala, nomor 18, nomor 17 bisa dilihat sendiri. Nah, ini ukuran-ukuran lainnya ya, ketika kita merentangkan tangan, melibatkan ukuran-ukuran yang bersifat menjangkau sesuatu ya. Kayak misalnya kemarin kita mau buat rak gitu kan, mau buat rak atau mungkin nanti lebar meja, dimana kita akan menjangkau alat-alat di atas meja mungkin atau di rak. Nah, itu kita menggunakan jangkauannya bisa berupa nomor 24. Jadi dari bahu sampai ujung
jari tengah ya, dan seterusnya. Oke, nah ini untuk telapak tangan ya, ini untuk telapak kaki kalau misalnya kita mau buat sepatu. Nah ini untuk ukuran-ukuran yang melibatkan rentangan tangan gitu ya, rentangan tangan ke samping atau mungkin hanya setengah rentang tangan saja. Oke, Bu, itu semua ukuran-ukuran tubuh dipakai untuk apa? Nah, mungkin sekarang belum ada gambaran ya, tapi nanti misal kalian ada ide mau buat produk apa begitu ya, maka kalian akan baru terpikir, oh ini mungkin maksudnya adalah ukuran ini gitu ya. Oh, untuk membuat misalnya kalau kayak gini kan, misalnya kalau ukuran ruang kerja, misalnya ukuran ruang kerja yang memungkinkan operator itu bisa merentangkan tangan sejauh-jauhnya. Berarti kan ukuran minimal dari ruangan itu adalah paling enggak ya ini ukuran nomor 32 gitu. Jadi kita jangan berpikir ini enggak kepakai gitu ya. Ini kepakai, tapi mungkin di kita sekarang belum terpikir ya ini buat apa gitu, belum terpikir. Nah, ini untuk deskripsinya. Jadi kalau tadi ada nomor-nomornya, nah ini sudah dideskripsikan dengan baik di sini ya. Jadi nomor 1 tadi tinggi tubuh, definisinya jarak vertikal dari lantai ke bagian paling atas dari kepala kita gitu ya. Kemudian yang paling aneh misalnya ini ya, panjang popliteal. Panjang popliteal itu apa? Jarak horizontal dari bagian belakang pantat atau pinggul ke bagian belakang lutut kanan. Coba kita lihat panjang popliteal dan tinggi popliteal ya. Kita lihat nomor berapa tadi? 14 dan 16. Nomor 14 dan 16 ya, kita lihat. Nah, ini nomor 14. Nomor 14 tadi panjang popliteal. Nah, ini jadi jarak antara, jadi ini menentukan lebar ke depan ya, lebar ke depan dari kursi, dudukan kursi. Jadi dari belakang, dari pantat sampai pangkal paha atau belakang lutut. Ini panjang popliteal dan ini kita ukur ketika kita membuat kursi. Kemudian tadi nomor 16, nomor 16 ini ya. Nih, jadi kalau tadi panjang popliteal, kalau ini tinggi popliteal. Jadi dari bawah paha sampai lantai. Ini menunjukkan ketinggian kursi. Jadi supaya kaki kita itu bisa menapak dengan sempurna, atau paling tidak kaki kita itu tidak menggantung atau tidak menekuk yang terlalu kecil sudutnya gitu. Jadi yang paling penting gitu ya, biasanya ukuran-ukuran panjang popliteal, kemudian tinggi popliteal, ini ukuran-ukuran yang wajib diukur ketika kita ingin merancang sebuah kursi yang ergonomis gitu. Oke, saya rasa ini tidak masalah ya untuk ukuran-ukuran tubuh, dan di sini juga sudah dijelaskan untuk deskripsinya lengkap sekali, tinggal pilih mau pakai ukuran yang mana. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang kursi antropometri. Jadi, khusus bagian antropometri dan khusus lagi bagian perancangan sebuah kursi. Kenapa sih Bu kursi gitu ya? Kenapa apa nggak ada meja antropometri gitu? Ya, jadi antropometri itu tidak hanya memperhatikan ukuran saja, tidak hanya memperhatikan bagaimana kita mengukur, tapi kita juga memperhatikan kenyamanan posisi saat ukuran itu kita ambil begitu ya. Nah, jadi kalau kursi di sini kan kita pakainya kursi ya. Kursi itu sudah jelas sekali butuh posisi-posisi yang nyaman untuk diambil ukurannya, terutama tadi ya posisi yang akan menentukan ukuran panjang popliteal dan tinggi popliteal. Kalau misalnya kita hanya mengukur tinggi duduk, kemudian lebar bahu, kemudian apalagi ya misalnya tinggi bahu atas, tinggi kepala tadi itu nggak perlu pakai kursi antropometri, kita sudah bisa. Tetapi kalau untuk menentukan tinggi popliteal gitu ya, jarak antara dudukan ke lantai gitu ya, bawah paha ke lantai, itu harus kita posisikan si operator itu duduk dengan nyaman pada ketinggian itu. Nah, kalau kita tidak mengatur itu dan kita hanya mengambil ukuran seadanya dikira-kira, itu pasti akan mengurangi
ketelitian ukuran kita. Nah, makanya ada yang namanya kursi antropometri untuk memastikan bahwa operator itu sudah berada pada kondisi duduknya yang paling nyaman. Kemudian baru kita ambil ukuran-ukurannya sehingga kita peroleh ukuran dasar untuk kita membuat sebuah kursi yang nyaman itu tadi. Nah, secara lahiriah gitu ya, secara penampakan seperti ini kursi antropometri ini yang ada di lab teknik industri Usaid ya. Jadi ini sebenarnya masih tergolong sederhana gitu ya. Ada lagi alat yang sudah sifatnya digital dan otomatis, jadi hanya menggunakan tombol-tombol. Kalau ini kita masih manual ya, jadi masih menggunakan ulir skrup, kemudian kita naikkan dan kita turunkan secara manual. Oke, saya jelaskan sedikit bagaimana kita menggunakan kursi antropometri. Jadi yang pertama dilakukan adalah pastikan operator itu duduk di kursi antropometri dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang tergolong kondisi ergonomis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa kondisi duduk yang sehat itu adalah yang ketika paha itu sejajar ya dengan kursi, kemudian kaki itu bisa menapak sempurna di bagian lantai, kemudian tidak menggantung dan tidak nekuk dengan sudut yang terlalu kecil gitu. Nah, di sini terlihat bahwa praktikan gitu ya, ini kan kakak tingkat kalian sebelumnya ya, praktikan sudah duduk dengan posisi punggung tegak, kemudian kepala tegak dan kaki juga hampir lurus gitu ya. Nah, kelemahan dari kursi antropometri yang masih sederhana ini adalah untuk praktikan-praktikan yang terlalu tinggi ya. Misal kemarin sebagai contoh kami mengambil ukuran praktikan yang tingginya itu di atas 170, itu kursinya sudah tidak bisa naik lagi gitu. Jadi sudah terlalu tinggi, jadi ketinggian kursinya sudah tidak bisa mengakomodir gitu. Jadi kalau misalnya tingginya masih 160, 165 gitu itu masih bisa, tapi kalau udah 170 lebih itu sepertinya sudah tidak bisa pakai kursi antropometri yang manual ini ya. Tapi kalau untuk yang otomatis gitu ya, yang bisa sampai ketinggian 100 gitu masih bisa, dan ini berat praktikan yang bisa masuk ke dalam kursi ini atau bisa disangga gitu ya. Bisa menggunakan kursi ini tuh maksimal 100 kilo. Jadi kalau kalian pengen pakai atau pengen mungkin suatu hari nanti pengen penelitian gitu ya, kemudian pengen menggunakan alat ini untuk kalian mengambil data, nah itu kalau operatornya di atas 100 kilo itu mending jangan gitu, karena khawatir materialnya tidak kuat menanggung beban lebih dari 100 kilo. Nah, ini kemudian apa yang kita ukur. Nah, di sini saya sudah perlihatkan ya di bagian belakang ya, di bagian belakang sini ini terlihat ada besi. Nah, ini ada ukurannya yang sudah ditempel. Ini untuk mengukur tinggi polpitel tadi ya. Jadi yang intinya adalah tinggi kursi ya. Ini adalah tuas yang bisa kita gunakan untuk menaikkan dan menurunkan dudukan. Nah, nanti kalau sudah nyaman tinggal dilepas aja, terus kita ukur berapa sentimeter ketinggiannya. Ini 0, nanti kita tinggal ukur sampai sininya itu berapa senti. Kemudian apalagi yang kita ukur? Nah, lebar bahu atas. Lebar bahu atas kita lihat di sini. Ini ada posisi tempat dudukan tangan ya. Jadi operator juga harus meletakkan tangannya di dudukan ini. Jadi senyaman-nyamannya. Nanti ini bisa kita geser ya. Ini bisa kita geser ke kanan dan ke kiri sesuai dengan lebar bahu dari si praktikannya. Jadi tangan itu kalau terletak di samping itu paling sempit itu kan sejajar dengan bahunya. Ya, kalau paling lebar ya selebar-lebarnya dia bisa, tapi kita ambil yang paling sempitnya. Nah, ini menentukan lebar
bahu atas. Nah, di sini sudah ada ukurannya, tinggal diukur 0 sampai berapa senti, yang di sini juga 0 sampai berapa senti. Ini harusnya sama ya ukurannya kanan dan kiri. Kemudian yang ini ada tinggi dalam posisi duduk. Nah, kita coba lihat di sini ya. Bagian atas ini itu bisa dinaik turunkan. Jadi sekali lagi untuk mereka yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi maksimal 165 ya. Saya rasa kalau udah di atas 165 itu saya rasa nanti mentok, sudah tidak bisa tinggi lagi. Apalagi kan beberapa praktikan itu pakai sepatu ya, dan beberapa orang gitu dalam aplikasi di lapangannya ketika duduk di fasilitas umum biasanya pakai sandal atau sepatu. Jadi memang dalam praktikum ini kita tidak menyuruh mahasiswa untuk melepas sepatu. Nah, ini tingginya berapa? Kita ukur dari ujung kepala sampai pantat bagian bawah. Nah, ini ada ukurannya, sudah ada ukurannya. Nanti praktikkan disuruh berdiri dulu, kemudian kita baca ukurannya dari sini 0 sampai paling atas di sini terlihat angka berapa. Tuh, nah, itu untuk ukuran yang kita ambil dengan kursi antropometri ya. Jadi intinya tadi ukuran yang lain mungkin bisa kita ukur sendiri ya pakai meteran, tapi kalau tadi untuk tinggi polopiteal, panjang polopiteal itu memang harus, oh ya, untuk yang panjang polopiteal saya belum jelaskan. Jadi di bagian tidak terlihat ya. Di bagian ini, kita lihat di bagian ini itu ada seperti bagian bawah kayu yang bisa dimajukan dan dimundurkan. Nah, ini untuk menentukan panjang polopitealnya. Jadi kalau orangnya tinggi biasanya akan tempat duduknya itu akan panjang ya, panjang ke depan gitu. Nah, ini juga ada ukurannya di sebelah sini, nanti sudah ada mistarnya yang ditempel. Nah, ini ada ukurannya yang bisa kita baca berapa sentimeter. Nah, ini kira-kira untuk penggunaan kursi antropometri. Nah, sekarang kita akan masuk ke area praktikum ya. Akan saya jelaskan bagaimana praktikum pengolahan data antropometri dalam pertemuan ketiga ini ya. Secara garis besarnya saya sampaikan dulu bahwa untuk praktikum ini nanti akan dibuat berkelompok dan saya sudah menentukan kelompoknya masing-masing. Oke, ini untuk olah data ya. Jadi ini nanti menggunakan Excel, nanti akan saya beri link ke Google Drive saya untuk bisa mengcopy file Excel tugas kalian. Nanti akan saya beri panduannya di evaluasi pertemuan ketiga, nanti bisa di-download. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi nanti di Excel kalian akan menemui data ya. Di sini untuk sampel saya langsung contohkan, di sini ada 3 data ya. Data panjang kepala, lebar kepala, tinggi bahu duduk. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3. Ini diumpamakan sebagai data ke ya. Jadi ceritanya dalam praktikum ini saya mengukur 30 orang ya. Ada 30 data yang masing-masing orang saya ambil 3 ukurannya ya. Nah, kemudian saya catat di sini ukuran masing-masing orang tadi untuk ketiga jenis ukuran ini. Nah, bagaimana sih pengolahan data antropometri itu? Saya jelaskan. Jadi untuk pengolahan data antropometri yang pertama harus kita lakukan adalah uji keseragaman data. Jadi kita harus memilih data-data yang itu seragam dan kita akan membuang data-data yang ekstrim atau data-data yang tidak seragam. Nah, ekstrimnya ekstrim sekali gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita hitung rata-ratanya dulu ya. Di sini saya sudah contohkan, ini saya hapus dulu saja. Jadi untuk rata-rata mungkin yang sudah biasa dengan Excel akan sangat mudah ya. Oke, saya besarkan. Nah, untuk rata-rata itu menggunakan average ya. Average, tinggal kurung buka, kemudian kita blok saja untuk yang data dari data 1, di blok saja sampai data ke 30. Nah, oke, kemudian kita enter. Nah, sudah.
Kemudian ini nanti tinggal, kalau untuk data yang lainnya tinggal tarik aja ya, dia sudah keluar. Nah, kalau untuk data selanjutnya, data standar deviasi, kan kita mengenal ya, rumus standar deviasi itu panjang sekali. Kalau kalian lihat lagi di slide saya yang persentil kemarin, rumus standar deviasi itu panjang. Nah, kalau di Excel itu tinggal ketik saja stdev. Kemudian kita blok juga untuk sama ya, tadi datanya data 1 sampai 30. Oke. Kemudian kita enter. Nah, ini untuk standar deviasinya. Nah, untuk bisa menentukan apakah data itu seragam atau enggak, kita harus menghitung batas BKA dan BKB ya. Jadi batas atas dan batas bawahnya. Nah, rumusnya apa? Kita lihat di sini. BKA BKB itu, kalau BKA rumusnya rata-rata ditambah K kali standar deviasi. Kalau batas bawahnya rata-rata dikurangi K kali deviasi. K itu apa, Bu? Di sini sudah saya jelaskan. K itu adalah tingkat kepercayaan. Nah, di sini kita menggunakan tingkat kepercayaannya 95%. Kalau tingkat kepercayaan 90% berarti K-nya sama dengan 2. Kalau ada juga tingkat kepercayaan 90, tingkat kepercayaan 99, itu K-nya beda-beda. Ini nanti akan lebih banyak dibahas di statistik ya. Yang penting kita di sini langsung gunakan saja untuk tingkat kepercayaan 95%, itu K-nya sama dengan 2. Oke, kita langsung hitung. BKA berarti sama dengan rata-ratanya ya, ketik saja ditambah K, K-nya berapa? Kurung buka dulu, K-nya 2 dikali standar deviasinya. Klik, kurung tutup, enter. Nah, ini untuk batas atas. Nah, saya coba kurangi angka di belakang koma, 2 digit saja. Nah, ini untuk batas bawahnya berapa? Kita menggunakan rumus minus, sama dengan rata-ratanya dikurangi 2 dikali standar deviasinya. Oke, di enter. Nah, di sini kita bisa amati ya, batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita tentukan nilai yang paling tinggi dari data kita dan nilai yang paling rendah. Ini tinggal max. Kita blok lagi. Kemudian untuk yang minimumnya kita juga tinggal min aja. Kemudian kita blok lagi. Oke. Nah, kita sudah ketemu. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk menentukan data itu sudah seragam apa belum? Yang perlu kita amati adalah hanya BKA, BKB, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau masih ada angka yang itu tidak berada di antara nilai BKA dan BKB, berarti dia harus dihapus ya. Kita amati dulu aja nilai yang paling rendah dan yang paling tinggi. Yang paling rendah 31. Padahal datanya harus antara 14,1 sampai 24,1. Berarti kan dia di luar batas ya, di luar area keseragaman data. Berarti harus kita hapus angka 31. Kita cari dulu angka 31. Nah, ini angka 31 kita hapus. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini. Nah, angka maksimumnya 20,5. Ya, 20,5 itu masih di bawah BKA ya, berarti masih masuk batas keseragaman. Nah, untuk nilai minimumnya berapa? Nilai minimum itu tidak boleh lebih rendah daripada BKB. Kalau lebih rendah berarti dia berada di bawah batas bawahnya, berarti itu tidak boleh. Nah, ini masih lebih rendah nih, berarti harus kita hapus angka 15. Ya, kita cari angka 15. Coba angka 15. Di mana angka 15? Nah, ini kita temukan angka 15. Kemudian ada lagi enggak angka 15? Nah, sudah habis. Oke, kita kembali lagi. Nah, ternyata kita lihat datanya, nilai maksimumnya 20,5. Nilai maksimum tidak boleh lebih dari BKA ya. Ternyata ini di bawah BKA. Oke, berarti masih aman. Nilai minimumnya ternyata di atas BKB, berarti juga masih aman. Oke, berarti data ini sudah
seragam ya, sudah seragam. Nah, kita bisa lihat secara grafis nih. Misalnya kita buat grafiknya saja ya biar lebih kelihatan. Dan ini nanti kalian pun saya harap bisa mempresentasikan sampai ke grafiknya ya. Oke. Kita geser sedikit. Nah, kemudian tadi BKA-nya berapa? 20,5. Kita masukkan ke sini. Ambil nilainya saja. Oke. Kemudian yang batas bawahnya BKB-nya 16,98. Kita tulis di sini. Nah, tinggal kita lihat di grafik ya. Kalau tadi kita buktikan aja apakah secara grafik kelihatan bahwa dia tidak melewati batas. Oh sorry, harus kita blok semua. Oke, bentar, kita blok semuanya. Dan baru kita buat grafiknya. Oke, yang kelihatan nih. Nah, secara grafik kita lihat di sini ya bahwa kita lihat bahwa datanya itu benar-benar berada di dalam batas BKA dan BKB-nya. Oke, sini bisa kita lihat. Nah, kalau sebelum tadi kalau bisa kalian coba nanti ya sebelum ada penghapusan data tadi, datanya ada yang lompat sampai sini, ada yang lompat di bawah sini gitu. Tapi setelah diseragamkan, semua berada di dalam batas atas dan batas bawah. Nah, kemudian kita sudah mulai bisa menggunakan data ini untuk perancangan gitu ya. Kalau data sudah seragam, itu yang pertama. Ya, kita hitung dulu ada berapa data yang tersisa. Caranya sama dengan count ya, tinggal ini kalau datanya banyak aja sih. Kalau ini kan datanya sedikit ya, tadi ketahuan kita hapus, cuman kita hapus 3 gitu ya, 3 atau 4, jadi sebenarnya gampang. Tapi supaya menghindari kesalahan, oke, ternyata kita menghapus 2 angka ya tadi ya, jadi ada 28 data. Nah, ini kemudian setelah ini bagaimana tuh? Nah, setelah ini kemudian kita menghitung untuk uji kenormalan. Nah, kan masih ingat ya kemarin data yang kita pakai itu harus mengikuti distribusi normal. Nah, seperti apa sih uji kenormalan itu? Nah, untuk uji kenormalan ini di sini saya sudah memberikan rumusnya ya. Jadi sebenarnya praktikum ini sekaligus untuk melatih bagaimana kalian bisa memaksimalkan Microsoft Excel gitu ya. Jadi nanti saya mungkin ada beberapa bagian yang saya biarkan kalian itu mengeksplor bagaimana sih jawaban ini bisa diperoleh kalau kita ngitungnya pakai Excel gitu ya. Nah, di sini saya coba contohkan ya. Jadi untuk uji kenormalan di sini sudah ada untuk rumusnya. Ada X hitung ya, X hitung kemudian X tabel. Nah, data itu dikatakan normal apabila X hitungnya kurang dari X kuadrat tabel. X kuadrat tabel itu apa, Bu? Jadi X kuadrat tabel itu adalah nilai chi square ya. Nanti mungkin ketika di statistik lanjut mungkin dengan Bu Yunita bisa ditanyakan, Bu, chi square itu apa? Jadi yang intinya nilai chi square itu kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel X kuadrat, itu nanti bentuknya akan menyerupai satu gunung atau hampir mendekati data normal gitu ya, menyerupai data normal. Nah, itu yang akan menjadi dasar X kuadrat tabel tadi. Nah, ini adalah X hitung kita. Kalau X hitungnya ini nanti ketemu kurang dari X kuadrat tabel,
maka data itu dikatakan normal. Tapi kalau X hitungnya itu lebih besar daripada X tabel, maka dikatakan data itu tidak normal, gitu ya. Jadi di sini nanti kalian bisa bandingkan sendiri. Oke, di sini saya contohkan sedikit saja, tidak sampai selesai, nanti kalian selesaikan. Nah, ini saya pecah-pecah saja rumusnya supaya nanti rumus kalian di Excel itu tidak kepanjangan. X hitung itu terdiri dari rumus atas dan rumus bawahnya ya. Kita buat yang rumus atasnya ini. X itu adalah data ke I. Data ke I dari data yang sudah kita seragamkan ya, ada 28 data tadi. Dikurangi X rata-ratanya atau data rata-rata. Sekarang kita praktekkan. Perlu diingat ini ada tanda sigma, berarti nantinya kita jumlahkan. Oke, ini kita kurung dulu ya. XI yang pertama itu adalah 20 dikurangi ya, kita lihat lagi rumusnya, dikurangi data rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan. Data rata-ratanya berapa tadi? Data rata-ratanya kita sudah tahu kan, data rata-ratanya ini. Klik aja, kurung tutup. Kuadrat itu kalau di Excel bisa tinggal tanda petik kemudian 2, petik 1 kemudian 2. Nah, ini bisa kita kurung seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan data kedua. Data kedua sama dengan cara yang sama, 17 dikurangi rata-ratanya dipangkatkan 2, kuadratkan. Oke, lakukan cara yang sama gitu untuk sampai ke data ke-28 tadi. Ini saya akan contohkan untuk data sampai data ketiga saja ya, karena kalau saya contohkan semua nanti videonya sangat panjang sekali. Oke, untuk rata-ratanya saya klik, kemudian pangkat 2. Oke, ini kita enter saja. Nah, ini untuk total 3 data ya, baru 3 data loh ini. Nah, sedangkan masih ada 28 data yang belum tadi kita masukkan ke perhitungan. Nah, ini contohnya kita ketemu nih, misalnya C-square nilai XI kurangi X bar itu maksudnya adalah X rata-rata, pangkat 2-nya adalah segini, setelah kita tambahkan. Nah, kemudian X hitungnya berapa? X hitungnya tinggal ini tadi dibagi dengan rata-rata, sama dengan ini dibagi dengan rata-ratanya. Ketemulah 0, ini ya. Nah, kemudian DF. DF itu apa? Nilai DF itu sama dengan rumusnya ya, kalau udah biasa ini N-1. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 28. Ya, sama dengan berarti tinggal 28 min 1. Berarti 27. Nah, X kuadrat tabelnya adalah rumusnya sama dengan nilai C-square. Kalau di Excel tinggal kita pakai rumus ini. Nilai C-square. Kemudian kita masukkan nilai untuk derajat ketelitiannya. Derajat ketelitiannya kita pakai 0,05, tinggal pakai 0,05, koma DF-nya. Oke, tinggal di enter. Nah, kita ketemu X tabelnya. Kembali diingat, ini tadi saya masih 3 data ya yang saya masukkan ke C hitung karena keterbatasan waktu. Nah, di sini kita langsung bisa tentukan nih. Ternyata X hitungnya itu kurang dari X tabelnya. Tadi diingat ya, kalau X hitung kurang dari X tabel berarti dia normal. Nah, oke, kita sudah ketemu bahwa data ini berdistribusi normal. Berarti kita sudah bisa pakai data ini untuk perancangan produk atau peralatan. Nah, setelah ke sini apakah sudah selesai, Bu? Belum. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apakah data yang kita cari itu sudah mencukupi atau belum secara statistik. Nah, kita perlu melakukan uji kecukupan. Nah, uji kecukupan itu rumusnya juga panjang lagi ya, rumusnya ada ini. Nah, ini sudah saya berikan nih tabel-tabelnya, nanti tinggal dimasuk-masukkan. N itu apa? N itu jumlah data setelah diseragamkan. Tadi yang data pertama ada 28.
Terus X ini apa maksudnya? XI ya, kalau ini XI, jadi data ke-1, data kedua. Nah, ini berarti nanti caranya data pertama dikuadratkan, ditambah data kedua yang dikuadratkan, atau data pertama kuadrat, ditambah data kedua kuadrat, tambah data ketiga kuadrat, sampai data ke-8 kuadrat, terus dijumlahkan ke 28 data itu, terus dikali N-nya adalah 28, dikurangi ini. Kalau ini adalah semua data dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan, terus dibagi. Nah, N aksen itu tidak berhenti sampai di sini. Lah, data ini kemudian masih dikuadratkan lagi. Nah, ini sekaligus sebagai tantangan sih yang uji kecukupan ini. Jadi nanti saya akan melihat mana sih kelompok yang berhasil gitu ya, melihat apakah data itu cukup atau tidak cukup dengan cara mengubah rumus ini ke dalam bentuk Excel. Nanti akan saya lihat dalam presentasi mana sih kelompok yang bisa sampai sini untuk mengerjakannya. Nah, dan nanti kalau memang tidak ada kelompok yang bisa, ya nanti baru saya jelaskan ketika presentasi. Tapi paling tidak saya ingin kalian coba dulu kenapa hasilnya tidak muncul. Nah, itu baru kita diskusikan ketika presentasi. Nah, ini ya untuk soalnya. Nanti mungkin untuk soal pengayaan yang praktikum tidak persis sama seperti ini ya. Nanti akan saya ubah sedikit angkanya, di data mentahnya akan saya ubah sedikit-sedikit. Kalau sama kan berarti kalian udah tinggal nyontek ya. Nah, nanti kelompoknya ada di sini, di tab kelompok, nanti bisa dilihat ini ada nama kelompoknya siapa saja. Silahkan nanti bisa dicari di grup, bisa kenalan sama teman-teman ini ya, saling bertanya. Nah, kalau untuk presentasi dengan saya, nanti silahkan bisa kontak salah satu ini, kontak saya untuk bisanya ketemunya hari apa, kemudian jam berapa. Nanti pilihan waktunya bisa dilihat di petunjuk evaluasi yang bisa di-download di gudang materi. Nah, nanti untuk link Google Meet atau link Zoom-nya saya harap dari kalian sendiri ya. Jadi saya tinggal masuk aja, saya tinggal join, kemudian kita presentasi. Begitu ya. Ini mungkin dari mata kuliah saya ergonomi, ini adalah tugas yang paling sulit gitu. Jadi kalian jangan langsung merasa payah gitu, maksudnya langsung merasa capek dengan mata kuliah ini. Ini adalah tugas paling berat. Untuk selanjutnya insya Allah tidak ada tugas yang berat-berat sih. Ini memang yang paling butuh banyak effort karena aplikasinya juga cukup sering gitu ya. Untuk apapun yang menjadi pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan lewat gudang materi gitu ya. Oke, ini untuk pengarahannya saya cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.